far'un. Bermula ini satu cabang masalah. Sunnah duhulu sholatin, disunatkan masuk pada sholat itu, artinya disunatkan mulai mengerjakan sholat. Binasyatin ialah dengan bersemangat. Qala rahimahullahu ta'ala, maksudnya bersemangat ialah dengan tanpa rasa malas pada saat kita mulai mengerjakan sholat. Nah ini disunatkan. Lamun bau marantang desa kendel landangin dulang ukuran. Dit kendel lidak sembahyang lewat desa nembik niki. Nah, kenapa? Karena pada saat kita mengerjakan sholat niki, seakan-akan kita sedang berpesta lewat niki. Pesta dengan ibadah. Jadi ibaratan sembahyang niki ibarat dengan roh. Lewat saat roh berbagai macam makanan dihadirkan pada saat itu. Begitu juga pada saat kita mengerjakan sholat, berbagai macam ibadah kumpul dalam sholat niki. Berdiri, ruku, sujud, membaca tasbih, membaca Al-Quran, kemudian membaca tahlil dan lain sebagainya, kumpul di dalam ibadah sholat. Nah niki. Itulah sebabnya kita disunatkan mengerjakan sholat itu binasyatin, ialah dengan cara bersemangat, kental lidah dengan saya andangin dulang ya begibung. Li'annahu ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala lamma tarikihi, Allah ta'ala mencela orang yang meninggalkannya, meninggalkan nasyad. Tarikihi tarikin nasyad, orang yang meninggalkan bersemangat pada waktu sholat, artinya yang tidak bersemangat pada saat mulai mengerjakan sholat, itu sangat-sangat dicela oleh Allah Ta'ala. Biqaulihi, dengan firman-Nya di dalam Al-Quran, mensifatkan orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk mengerjakan sholat, orang-orang munafik niki, qamu kusala, mereka berdiri mengerjakannya dalam keadaan sangat-sangat malas, ipuh, abot, tidak nyagawi. Nah niki ruang sifat dengan munafik. Wal kasalu, dan yang dinamakan malas yang disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi, al-futuru wat tawani. Al-futuru artinya tiada bersemangat, lemah, tidak bersemangat. Wat tawani, dan melakukannya dengan nanti daparan ipuh dengan tawani ini. Tapi bahasa Indonesia anda? Ya. Nggih, males bener jan nggih. Kita wani badhe ngadengan alep, sipuh napa nalep. Nah niki kena tawani niki. Nah, itu sangat-sangat dicela oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa faraghi qalbin, ay sunnah duhuli sholatin bi faraghi qalbin. Disunatkan juga mulai mengerjakan sholat itu ialah dengan cara mengosongkan hati. Minasyawaghili, daripada segala kesibukan. Artinya semua kesibukan duniawi hendaklah dikosongkan hati kita pada saat kita mulai mengerjakan sholat. Nah inilah isyaratnya kenapa kita disunatkan pada takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan. Jangan mulai angkat dan ngimun tabalar Allahu Akbar. Seakan-akan kita melapor di hadapan Allah Ta'ala, ya Allah, hamba melepaskan semua kesibukan-kesibukan duniawi. Nah, ini seakan-akan isyarat maranika. Li'annahu ay li'anna faragha qalbin, karena kosongnya hati daripada segala kesibukan duniawi, aqrabu ilal khusyu'i, itu lebih mendekatkan kita kepada khusyuk di dalam mengerjakan sholat. Jadi lamun wah kosong, ngatin dini narak entan ingat pepele pegawaian dunia, insyaallah kita akan khusyuk nanti di dalam mengerjakan sholat ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa sunna fiha, dan juga disunatkan padanya ay fi sholatihi kulliha, pada sekalian sholat-sholat yang kita kerjakan, baik sholat sunat ataupun sholat fardu, disunatkan khusyu'un biqalbihi, khusyuk dengan menggunakan hati. Jadi hati khusyuk niki konsentrasi kan marane.
khusyuk ialah dengan menggunakan hati. Bagaimana caranya khusyuk menggunakan hati? Bi alla yuhdira fihi, dengan tiada menghadirkan di dalam hati itu ghairu ma huwa fihi, selain daripada apa yang sedang dia lakukan. Napi sanyengkeun tegawi niki doang tindeng nendek narak kerindengan salainan niki tarani naran khusyuk dengan menggunakan hati. Wa in ta'allaqa bil akhirati, sekalipun terkait dengan masalah akhirat. Mara misal tingat surga, tingat neraka, lewatun sembahyang niki nendek doang niki. Kecuali napi sanyengkeun tegawi ada enggak keringetan. Nah, contoh misal pada saat kita takbiratul ihram Allahu Akbar, di sini hendaklah kita merasakan betul bagaimana keagungan Allah Ta'ala. Jangan yang lain. Pada saat kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ketauhidan, ada baca surat misalkan, masalah ketauhidan, terbaca ayat, hendaklah pada saat itu terasa betul bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah nikmat Allah Ta'ala, di sana baru boleh kita membayangkan surga. Tuh, tahu kan tuh. Kalau kita membaca ayat yang berkaitan dengan masalah azab, misalnya siksa Allah Ta'ala, boleh kita renungkan masalah neraka pada saat itu. Nah, jadi apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita baca, hendaklah itu yang kita pikirkan, lain tidak. Daka anja berkaitan dengan masalah akhirat. Baca untuk takbiratul ihram misal Allahu Akbar pun surga keringetan. Niki juga tidak dinamakan khusyuk. Nah, jadi ini jelas nih. Qala rahimahullahu taala. Nah, kemudian wa bi jawarihi, disunatkan juga khusyuk dengan menggunakan anggota-anggota tubuh pada saat kita sholat. Nah, taswirnya ialah bi alla ya'bata bi ahadiha, dengan bahwasanya tidak melakukan perbuatan sia-sia. Asal mana yang bata niki main-main kan. Bi ahadiha, dengan salah satu dari anggota tubuh kita. Walaupun hal niki tidak membatalkan sholat. Nah, tapi walar Allahu Akbar marah niki kan berlepas betul terus ngerui timan marah niki. Kan dek ngembatal sembahyang niki kan. Lamun sekedar jari-jari doang ngerui tendek. Ngembatalan ini kecilnya nabiar sembahyang. Kecuali kedewalan mengerui tentang niki jawa aduh ngembatalan. Lamun sekedar ranggot-ranggot niki jangan bergerak dek ngembatalan sembahyang. Cuman termasuk perbuatan abad untuk para niki sia-sia. Nah, niki menghilangkan kehusukan dan dikatakan tidak khusyuk dengan menggunakan anggota. Nah, niki. Qala rahimahullahu ta'ala. Wadzalika ay innama kana al-khusyu'u sunnatan, dan sesungguhnya hanyalah khusyuk itu disunatkan khusyuk tersebut li sana'illahi ta'ala, karena Allah Ta'ala memuji kekhusyuan tersebut di kitabihi, di dalam Al-Qur'an, kitabihil aziz, di dalam kitabnya yang mulia, ialah di dalam Al-Qur'an, ala fa'ilihi, atas orang-orang yang melakukannya. Asal fa'ilihi fa'ilina asal demikian. Nah, kemudian huzifatin nun li ajlil idhafah, dibuang huruf nun karena diidhafatkan kepada isim dhamir. Ya pun terjadi yang fa'ilihi, ya sedang masih nih. Jadi Allah Ta'ala memuji orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya itu dengan firman-Nya di dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minuna, firman Allah. Sesungguhnya sangat-sangat beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'una, ialah orang-orang yang di dalam mengerjakan sembahyang khashi'una, mereka kerjakan dengan dalam keadaan khusyuk. Nah, niki firman Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian di samping niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis, ma min 'abdin yatawaddau, tiada ada seorang hamba berwudu, fayuhsinul wudu'a, kemudian dia memperbaiki cara berwudu dengan cara sempurna, tagawi oleh sanapiaran saat berwudu niki. Summa yaqumu,
Wah dia selesai wudhu nganjeng terus. Fayarka'u raka'ataini, kemudian dia ruku 2 rakaat, dalam arti mengerjakan sholat 2 rakaat sembahyang sunat. Yakbalu alaihima, dengan 2 rakaat itu dia berhadap kepada Allah Ta'ala biqalbihi, dengan hatinya, wa wajihi, dan juga dengan mukanya, dalam arti khusyuk dengan hati dan khusyuk dengan anggota niki kena. Yakbalu biqalbihi, berhadap kepada Allah Ta'ala dengan hati, maksudnya khusyuk dengan hati. Wa wajihi, berhadap kepada Allah Ta'ala dengan mukanya, maksudnya khusyuk dengan anggota. Illa, kecuali orang tersebut, wa qad aujaballahu lahul jannata, Allah Ta'ala mewajibkan atasnya surga. Wajib tekijan surga si nenek, lamun marani ke sekedar 2 rakaat doang, tapi lagi nya lebih kan marani ke. Inilah kelebihan daripada khusyuk di dalam sholat. Qala rahimahullahu ta'ala. Kemudian selanjutnya alasannya kenapa disunatkan khusyuk di dalam sholat. Walintifa'i thawabis sholati, dan karena tidak ada pahala sembahyang tersebut bintifaihi, dengan sebab tidak ada khusyuk. Kalau kita kerjakan sholat itu dengan tanpa khusyuk, maka sholat kita hanya sekedar sah tetapi tidak mendapatkan pahala, kosong pahala. Qala rahimahullahu ta'ala kama dallat alaihil ahaditsus sahihatu, sebagaimana menunjuk atasnya ialah beberapa hadis-hadis yang sahih. Salah satu di antaranya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lil 'abdi min sholatihi illa ma uqila minha." Tidak ada bagi seseorang itu mendapatkan pahala dari sholatnya. Dar mau pahala sekedik-kedik sembahyang bahasa Nabi, illa ma uqila minha, kecuali apa yang dapat dia ingat pada waktu sholat. Dalam hati itu khusyuk, turut kijan pahala si nenek. Andin misal sembahyang niki 5 menit sembahyang misal. Oleh 5 menit niki ara 2 menit situ khusyuk, 2 menit tau pahala. 3 menit tau tende khusyuk, 3 menit niki kosong pahala. Bacaan tepatnya misal ayat pertama, kedua, ketiga khusyuk, turut terpulang pahala si nenek. Ayat keempat ndek terhusuk kosong pahala. Kelima terhusuk turut terpulang pahala si nenek. Mbe je tahu terhusuk tu tenarap pahala. Lamun tende husuk den harap pahala. Jelas sedikit. Nah, sehingga ande neluik kanjen sembahyang misal belum tentu dengan seluik kanjen sembahyang dia pada pahala, berbeda-beda tergantung kehusukan yang dia lakukan. Qala rahimahullahu taala, ulama mengibaratkan sholat niki sama seperti tubuh manusia. Awak niki kanjeng pada. Rukun-rukun sembahyang pada ndait anggota sandi kanggo arak, sandi kanggo diarak oleh awak. Amara misal otak, niki kan anggota sandi kanggo diarak. Dengan lamun de bede otak nini nyirup. Dan nini irup, mara nika masih rukun-rukun nika lamun diarak rukun desa sembahyang, mara nika. Kemudian sunat-sunat ab'ad. Sunat-sunat ab'ad secara di dalam sembahyang niki ibarat anggota yang lebih, akan tetapi kalau dibuang kelihatannya tidak baik. Nah, mara misal napi bulu ndek kanjeng pada, alis kanjeng pada, anden jak kuri se alis tendek da pemate kuris alis teka. Lain lamun otak baru lamun tepelang belong tekan hinggas. Nah, lagu lamun nur alis ya da kuris ndek da pemate cuma dua ndek bae bron Doraemon ruan dah. Niki ka atau bulu notak niki ta. Bulu notak niki lamun ya napiara lamun ya tekuris ndek da pemate tekuris bulu notak. Lagu lamun ya tekuris ruan de lain masih bron copet ruan. Begitu juga sembahyang niki sunat ab'ad niki lamun candek gawe esaran sunat ab'ad niki ndek membatal sembahyang cuma ndek sempurna. Qala rahimahullahu taala. Nah, kemudian lamun samakruh di dalam sembahyang ibarat anggota-anggota yang diperintahkan kita anak orang sesuatu yang ada pada tubuh kita yang diperintahkan kita untuk membersihkannya. Contoh mara misal kungku kajem pada sunat teteh kan marane ke pelang kungku.
atau semet sunat tekurin ini milik kuris dan semet ngeruan ini kan. Nah lamun semet adalah sunat tekurit baok sesunat tanya. Nah lagu yang belum kebalik kadang-kadang kan semet tanya baok kuris nah jadi ini kisah napiaran pegawaian si makruh li dalam sembahyang pada mara ibarat napi sara li anggota awak sa kesunatan tepersi mara misal semet sunat tepersi bulun kelelek sunat tepersi kemudian napi anda sunat tepersi semet bulun kelelek napi anda bulu bawaan dan niki anda kan bulu bawaan dan niki sunat tepersi anda qala rahimahullahu taala cuma cara tepersi beda dari dengan ini dari dengan mama lamun dengan mama napiaran sunat kuri sentan kuri sentan lamun dengan mama lamun dengan nina sunat tembot entan tembot angin mun milik kan sudah tembot angit kau ya sudah tembot nah sunat tembot napi sebab sunatan maranika lantaran lamun dekuri sebulun sosis niki nah akan menguatkan syahwat sekurang-kurang sekali 24 jelo sekurang-kurang nah sekali dalam 24 hari yang keras nafsu disi nah, kelebihan nah lagu lamun tembot cara berkurang nafsu disi apun desunata ngelit dengan nina embot entan adin sebebawa sekedi nafsu dengan mamut sunatan kuri sentan adin beratas jadi berimbang antara nina dan mamut kan lantaran niluan nafsu dengan nina siwa nafsu seke akal lamun dengan mamut seke nafsu siwa akal nah ini kita kebalikan deh jadi lamun kuri sisi dengan nina sayang keras nafsu de laun lamun dengan mamu embot nduk nafsu de jari ini dia sempata sis nina telau kan di narakena nemu meni jas makan dadar jas mentia setia tunune kan di nawatu tekena nah niki jadi ada timbang lamun kuri sentan pun dengan nina tembon tan timbang ngajari qala rahimahullahu taala nah nikilah ibarat daripada salat niki sama seperti anggota tubuh kemudian tubuh kita juga akan bermanfaat kalau ada nyawa kan maranika bermanfaat lamun narak nyawa awak doang ngara lagu de narak nyawa kan bebangke arang de narak kena ndawak niki nyawa doang ngara de narak awak narak kena de nyawa niki masih begitulah salat sajari nyawa ndole dalam sembahyang niki ialah khusyuk bahasa ulama jari lamun narak khusyuk apa terus gawe emarantan samula pada ndait awak sak bedoi nyawa nah lagu lamun sembahyang dong gawe khusyuk de nara pada mara awak sande bedoinya sande bedoi nyawa kanjeng pada nah kemudian nandin ya angen doang isin sembahyang ndek kawih rukun sembahyang sekedar si angen doang isin sembahyang pada mara nyawa sande bedoi awak kanjeng pada nah niki dengar cukup isi angen de doang isin sembahyang luwe ajaran sembaran niki makin kan sekedar isi angen doang sembahyang lantaran tujuan daripada sholat adalah zikir lamun tua ingat jok nenek ya warang sembahyang ini niat doang jari nah niki luwe ajaran sembaran niki lagu oleh bapak sembahyang doang tong menu coba suruh yang ngelor tong gawin niat dong dek mele niat doang kan isi dan membekelor kan nindeknya suap nasi darangan doang ini nya besuk jaga balu muharam ya andangi nasi dan ini besuk kan nah jadi ini harus dua nara syariat ada hakikat juga ada qala rahimahullahu taala wali anna lana alasan selanjut kenapa khusyuk niki disunatkan wali anna dan karena sesungguhnya lana ada bagi kami wajahan satu jalan yang lain ikhtarahu jam'un yang dipilih oleh sebagian atau sekelompok ulama yaitulah ulama-ulama tasawuf annahu bahwasanya salat itu syaratul lisihati merupakan syarat sahnya sholat. Niki pada pendapat ulama-ulama tasawuf. Jadi kalau ulama tasawuf mensyaratkan khusyuk itu menjadi syarat sah sholat. Lamun sembahyang ngapung ngengok-ngengok angen batal sembahyang. Niki oleh dengan tasawuf. Nah lagu lamun oleh ulama fikih ja sekedar sunat. Enggak tahun wajib khusyuk pada saat kita takbiratul ihram niki doang.
wajib mengkasaan napiaran menghadirkan kasat, ta'arud dan ta'yin. Nah, selebih daripada niki hukum khusyuk di dalam sholat hukumnya sunat pada pendapat ulama-ulama fikih. Jadi ya beratan sekali ulama tasawuf sok ngengoh hangan di dalam sembahyang batal wa sembahyang. Harus ngulang memarati yang pelunggu piranya jadi sembahyang memarah niki kah? Demen takbir macam keringatan walaupun takbir niki. Bacaan dapet apalagi jalapa-lapahan malik dodo lenangan teh. Punara dengan goreng baju angke nun dan tanggul lau undang blete namun delirung dekan sede wasa nabiaran kehusukan lamun dia pang kesyaratan khusyuk baik marah pendapat ulama tasawuf ini jari sembahyang dan kelunggu. Nah ini kita. Nah akan tetapi walaupun seperti itu ada ulama yang mensyaratkan bahwa khusyuk itu merupakan syarat sah solat. Karena itulah ulama fikih memilih sunat pada saat niki. Nah, memilih sunat supaya kita keluar daripada ikhtilaf ulama. Nah, jadi ini kita lamun dua gawe irun saran khusyuk niki. Nah, tentu ndek napiaran separan batal sembahyang lamun oleh pendapat ulama-ulama tasawuf niki. Titik.